Halo semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah horor penuh misteri siap menemani malam kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari salah satu tempat paling mistis di Indonesia, Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Tempat ini dikenal sebagai pusat pesugihan yang konon menyimpan rahasia gelap. Banyak orang datang ke sini dengan harapan mendapatkan kekayaan instan, tetapi tidak semua dari mereka bisa kembali dengan selamat. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Bayu, yang datang ke Gunung Kawi untuk mencari kebenaran tentang ritual pesugihan. Namun, apa yang ia temukan di sana jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam itu, hutan Gunung Kawi tidak hanya menyimpan misteri, tetapi juga sesuatu yang mengincarnya. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin akan menghantui kalian lebih dari yang kalian kira. Gunung Kawi, yang terletak di Malang, Jawa Timur, bukan sekadar destinasi wisata biasa. Di balik keindahan alamnya yang hijau dan asri, gunung ini menyimpan cerita kelam yang telah bertahan dari generasi ke generasi. Gunung ini terkenal sebagai tempat ritual pesugihan, sebuah praktik mistis yang dipercaya dapat memberikan kekayaan instan bagi siapapun yang berani melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Konon, para pelaku pesugihan harus melakukan ritual tertentu di tempat-tempat yang dianggap sakral. Salah satunya adalah pohon keramat yang berusia ratusan tahun di tengah hutan Gunung Kawi. Mereka harus memberikan sesaji berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan, yang paling mengerikan, sebuah tumbal yang sering kali berupa darah daging sendiri. Banyak orang kaya mendadak yang diduga mendapatkan kekayaannya dari pesugihan ini, tetapi di balik itu, ada harga yang harus dibayar. Kisah tentang pesugihan di Gunung Kawi telah menjadi legenda urban. Masyarakat sekitar sering mendengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba sukses setelah berkunjung ke gunung ini. Namun, ada juga yang menghilang tanpa jejak, seolah lenyap ditelan kegelapan. Ada pula yang pulang dalam keadaan linglung, berbicara sendiri, atau bahkan meninggal dengan cara yang misterius. Bayu, seorang jurnalis investigasi, telah lama tertarik dengan kisah ini. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tetapi semakin ia menggali informasi, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keinginannya untuk mengungkap kebenaran akhirnya membawanya ke Gunung Kawi pada suatu malam yang penuh kabut. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalanan sempit yang menanjak menuju kaki Gunung Kawi. Bayu mengendarai motornya dengan hati-hati, merasakan sesuatu yang ganjil dalam keheningan malam. Hanya suara deru motornya yang terdengar, sementara pepohonan di sekitarnya tampak seperti bayangan hitam yang mengawasi. Di kantong jaketnya, ia menggenggam undangan lusuh yang diterimanya beberapa minggu lalu. Undangan itu berasal dari Pak Wiryo, seorang saudagar kaya yang namanya sering dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi. Tak banyak yang tahu bagaimana pria itu bisa membangun bisnisnya dari nol, hingga menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Yang jelas, desas-desus menyebutkan bahwa ia pernah menghilang selama beberapa hari di Gunung Kawi sebelum akhirnya kembali dengan kekayaan yang luar biasa. Bayu menghela napas panjang. Ia tidak takut, atau setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, semakin dalam ia memasuki kawasan gunung, semakin kuat perasaan tak nyaman yang menjalar di tubuhnya. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, akhirnya Bayu tiba di rumah Pak Wiryo. Rumah itu sangat mencolok dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Dengan arsitektur bergaya kolonial dan pagar tinggi yang menjulang, rumah itu tampak seperti benteng kecil di tengah perkampungan sederhana. Pak Wiryo menyambutnya dengan ramah, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Bayu merasa gelisah. Mata itu kosong,
seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. "Kau ingin tahu tentang pesugihan?" tanya Pak Wiryo dengan suara rendah. Bayu mengangguk. Ia mencoba bersikap tenang, meskipun atmosfer di dalam rumah itu membuatnya semakin gelisah. Aroma kemenyan tercium samar di udara, bercampur dengan wangi bunga melati yang layu. Lampu-lampu di rumah itu berpendar redup, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Pak Wiryo mengajaknya duduk di ruang tamu yang luas. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu tua dengan berbagai benda aneh di atasnya. Sesaji berupa bunga-bunga kering, dupa, dan sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hitam. "Gunung Kawi bukan sekadar gunung biasa," kata Pak Wiryo akhirnya. "Orang-orang datang ke sana bukan hanya untuk berziarah, tetapi untuk meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini." Bayu mendengarkan dengan saksama. Pak Wiryo mulai bercerita tentang bagaimana orang-orang datang ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual pesugihan. Mereka harus mengikuti serangkaian aturan yang ketat, memberi sesaji di bawah pohon keramat, membakar kemenyan, dan mengucapkan mantra-mantra kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Namun, ritual ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Beberapa orang memilih memotong jari mereka sebagai simbol pengorbanan, sementara yang lain memilih jalan yang lebih gelap, menyerahkan nyawa anggota keluarga mereka sendiri. "Darah adalah harga yang harus dibayar," kata Pak Wiryo dengan suara lirih. "Dan sekali kau membuat perjanjian, kau tidak bisa lari darinya." Bayu merasa bulu kuduknya meremang. Ia sudah mendengar tentang cerita ini sebelumnya, tetapi mendengarnya langsung dari seseorang yang diduga pernah melakukannya membuat semuanya terasa lebih nyata. "Apa yang terjadi jika seseorang mencoba melanggar perjanjiannya?" tanya Bayu, suaranya sedikit bergetar. Pak Wiryo terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Mereka akan diambil. Kadang-kadang tubuh mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan, tetapi lebih sering lagi mereka menghilang tanpa jejak." Malam semakin larut, tetapi Bayu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan senter di tangan, ia memutuskan pergi sendiri ke tempat ritual pesugihan. Pak Wiryo tidak mencoba menghentikannya, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Perjalanan ke dalam hutan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah dari dedaunan yang mulai membusuk. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, menambah kesan menyeramkan. Setelah berjalan selama beberapa menit, Bayu akhirnya tiba di bawah pohon besar yang disebut-sebut sebagai tempat ritual pesugihan. Pohon itu tampak jauh lebih tua dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, seolah mencengkeram tanah dengan erat. Di bawah pohon itu, Bayu melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat, sisa-sisa sesaji yang tampak masih baru. Ada bunga-bunga yang mulai layu, dupa yang masih mengepul, dan, yang paling mengerikan, seikat rambut manusia yang diikat dengan benang merah. Udara tiba-tiba terasa berat. Bayu merasakan sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Sebelum ia bisa bereaksi, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok pria tua berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata kosong. Bayu berdiri membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan saat ia menatap pria tua di hadapannya. Sosok itu mengenakan pakaian hitam lusuh, tubuhnya kurus, dan kulitnya terlihat pucat keabu-abuan. Matanya kosong, tetapi dalam kegelapan malam, mata itu seolah berpendar dengan cahaya yang aneh. Bukan pantulan dari senter Bayu, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Udara di sekitar tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Bayu ingin berlari, ingin segera meninggalkan tempat ini, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Pria tua itu tidak bergerak, hanya berdiri di antara pepohonan dengan tatapan yang menusuk. Namun,
Semakin lama Bayu menatapnya, semakin ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pria itu tidak memiliki bayangan. Tiba-tiba, pria itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum tipis yang terlihat tidak wajar, seperti kulit wajahnya dipaksa bergerak oleh sesuatu yang bukan miliknya. Lalu, tanpa peringatan, ia mulai berjalan ke arah Bayu, langkahnya lambat, tapi terasa mengancam. Bayu mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia mencoba mengarahkan senter ke wajah pria itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah pria itu berubah. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan tulang belulang yang menghitam di bawahnya. Matanya yang tadi kosong kini menatap dengan tatapan penuh kebencian. Lari. Suara itu berbisik di telinga Bayu. Bayu tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ia tidak punya waktu untuk berpikir. Dengan sekuat tenaga, ia memutar tubuhnya dan berlari menembus hutan. Langkah kakinya terdengar jelas di atas tanah yang basah, tetapi di belakangnya, suara langkah lain mengikuti. Bukan hanya satu. Banyak. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu, apapun yang mengejarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Bayu hanya bisa berlari, berharap ia bisa keluar dari hutan ini sebelum sesuatu, atau seseorang, menangkapnya. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa jalan di depannya berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, akar-akar menjulur seperti tangan yang ingin meraihnya. Hutan ini tidak ingin melepaskannya. Dan itulah saat Bayu menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia sudah berlari selama beberapa menit, tetapi pohon keramat itu masih ada di depannya. Ia berputar dalam lingkaran. Terdengar suara tawa kecil dari kegelapan. Bayu terperangkap. Bayu terhuyung ke belakang, kakinya hampir tersandung akar pohon yang menjalar di tanah lembab. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Di hadapannya, pohon keramat itu masih berdiri kokoh, seolah menertawakannya yang tak bisa melarikan diri. Di sekelilingnya, kabut semakin menebal. Bayu mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir jernih. Ini hanya sugesti. Aku hanya tersesat, pikirnya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar tersesat. Angin kembali berhembus, kali ini membawa bisikan samar. Bisikan itu terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan, tetapi kata-katanya sulit dipahami. Namun, perlahan-lahan, Bayu bisa menangkap satu kalimat yang terus diulang. Bayaranmu sudah jatuh tempo. Tengkuk Bayu terasa dingin. Ia memegang senter dengan tangan gemetar, berusaha mencari sumber suara itu. Saat cahayanya bergerak, sesuatu di balik kabut mulai terlihat. Bayangan-bayangan hitam muncul dari kegelapan, berdiri di antara pepohonan. Mereka tak bergerak, hanya diam menatap Bayu dengan mata kosong. Ada yang berbentuk seperti manusia, ada pula yang tubuhnya tampak rusak, beberapa tanpa kepala, yang lain dengan tangan panjang mencakar udara. Bayu mundur perlahan, tetapi setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu semakin mendekat. Dan kemudian sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Bayu menjerit dan langsung menyorotkan senter ke bawah. Tangan hitam legam dengan kuku panjang keluar dari tanah, mencengkeramnya erat. Bukan hanya satu, tetapi puluhan. Mereka mencoba menariknya ke dalam bumi. Bayu meronta, menendang tangan-tangan itu sekuat tenaga. Suara desisan terdengar, seperti makhluk-makhluk itu kesakitan, tetapi cengkeraman mereka tak melemah. Justru semakin kuat. Lepaskan aku, teriaknya, panik. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar lagi. Namun kali ini, suara itu berubah menjadi tawa mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Dari balik kabut, sosok pria tua yang tadi berdiri semakin dekat. Tetapi wajahnya sudah bukan wajah manusia lagi. Kulitnya mengelupas seluruhnya, memperlihatkan tengkorak hitam yang retak di beberapa bagian.
Matanya bersinar merah menyala. Bayu merasakan sesuatu menjalar naik dari kakinya. Dingin, beku. Seperti kematian itu sendiri sedang menyentuhnya. Dan kemudian, pria itu berbicara. Sekarang kau adalah bagian dari mereka. Bayu tersentak bangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun, tubuhnya berkeringat dingin, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia mendapati dirinya tergeletak di tanah, tepat di kaki pohon keramat. Kabut tebal masih menyelimuti sekelilingnya, tetapi bayangan-bayangan mengerikan itu telah menghilang. Tidak ada lagi tangan-tangan hitam yang mencengkeramnya. Tidak ada suara tawa atau bisikan yang mengerikan. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar di kejauhan. Apakah aku baru saja mengalami mimpi buruk? Bayu meraba-raba tubuhnya, memastikan bahwa ia masih utuh. Lututnya gemetar saat ia mencoba berdiri. Senter miliknya tergeletak tak jauh dari tempatnya terbaring, masih menyala dengan redup. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu mengarahkan cahaya ke sekitar. Namun, sesuatu terasa berbeda. Udara di sekelilingnya lebih dingin dari sebelumnya, lebih sunyi. Ia melihat ke tangannya, kulitnya terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Bayu mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum semuanya menjadi gelap, tetapi yang ia dapatkan hanyalah potongan-potongan gambar yang buram. Namun, ada satu hal yang ia ingat dengan jelas, suara pria tua itu. Sekarang kau adalah bagian dari mereka. Bayu menelan ludah, mencoba mengusir ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Dengan langkah ragu, ia mulai berjalan menjauh dari pohon keramat, mengikuti jalur yang seharusnya menuju rumah Pak Wiryo. Ia hanya ingin keluar dari hutan ini secepat mungkin. Tetapi, semakin jauh ia berjalan, semakin ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Hutan ini terasa lebih asing dari sebelumnya. Butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya bagi Bayu untuk kembali ke rumah Pak Wiryo. Saat ia akhirnya keluar dari hutan, langit sudah mulai terang. Ia tidak ingat berapa lama ia berada di sana, tetapi tubuhnya terasa sangat lelah, seolah ia baru saja melewati sesuatu yang menguras seluruh energinya. Pak Wiryo menyambutnya di depan rumah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sesuatu di matanya, seperti rasa kasihan bercampur ketakutan. Kau kembali, katanya lirih. Tentu saja aku kembali, jawab Bayu, meski suaranya terdengar lebih datar dari yang ia maksudkan. Apa yang terjadi padaku di sana? Pak Wiryo menggeleng pelan. Sebaiknya kau istirahat dulu. Kau butuh waktu untuk memahami semuanya. Bayu ingin membantah, ingin mendesak pria tua itu untuk memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tubuhnya terasa begitu berat, dan pikirannya masih kacau. Akhirnya, ia menurut dan masuk ke dalam rumah. Saat ia melewati sebuah cermin besar di lorong, langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang aneh dalam pantulan dirinya. Matanya. Mata di dalam cermin tampak sedikit lebih gelap dari biasanya, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dan untuk sepersekian detik, Bayu merasa bahwa bayangannya di cermin tersenyum kepadanya. Senyuman tipis yang mengerikan. Malam itu, Bayu tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di tengah hutan, berdiri di bawah pohon keramat. Bayangan-bayangan hitam mengelilinginya, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di depan mereka, pria tua tanpa wajah itu berdiri, mengulurkan tangannya. Terima bagianmu, katanya. Bayu ingin menolak, ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlahan, tangannya sendiri terangkat, menerima sesuatu yang tak kasat mata dari pria itu. Dan saat benda itu menyentuh telapak tangannya, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayu terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memegang dadanya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, ada sesuatu yang lebih buruk. Tangannya terasa panas.
Saat ia menatap telapak tangannya di bawah cahaya redup kamar, matanya membelalak. Ada simbol aneh yang terukir di sana, sebuah pola rumit yang membentuk lingkaran dengan garis-garis melingkar di sekelilingnya. Simbol itu bersinar merah samar, seolah membara di bawah kulitnya. Bayu menahan jeritan. Ia tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Keesokan paginya, Bayu menemui Pak Wiryo dengan wajah pucat. Ia menunjukkan telapak tangannya dengan tatapan panik. "Apa yang terjadi padaku? Apa ini?" Pak Wiryo menatapnya dengan ekspresi penuh kesedihan. "Itu adalah tanda perjanjian," katanya pelan. Bayu menggeleng, menolak menerima kenyataan ini. "Aku tidak pernah membuat perjanjian apapun." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kau mungkin tidak sadar, tapi mereka sudah memilihmu." Bayu merasakan dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ia datang ke Gunung Kawi hanya untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjadi bagian dari kegelapan ini. Namun, perjanjian itu telah terjalin. Dan kini, ada sesuatu yang menunggunya dalam kegelapan. Sesuatu yang akan datang untuk menagih bayaran. Akhir atau hanya permulaan? Bayu merasakan tubuhnya semakin lemah setiap hari. Sejak tanda aneh itu muncul di tangannya, ia sering mengalami mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan hitam yang terus berbisik di telinganya. Namun, malam ini mimpi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ia terbangun di tengah malam, tetapi bukan di dalam kamar Pak Wiryo. Bayu berada di hutan, tepat di depan pohon keramat. Kabut tebal melayang di udara, dan di sekelilingnya, sosok-sosok tanpa wajah berdiri diam, menatapnya. Bayu ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dari kegelapan, pria tua tanpa wajah itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak sendirian. Sosok-sosok lain bermunculan dari balik pepohonan, beberapa tampak seperti manusia biasa, tetapi yang lain memiliki bentuk yang sudah tidak menyerupai manusia lagi. "Kau telah dipilih," suara pria tua itu bergema. "Sekarang saatnya kau menerima nasibmu." Bayu menggeleng. "Aku tidak ingin ini. Aku tidak pernah meminta ini." Pria itu tertawa kecil. "Kau datang ke tempat ini dengan keingintahuan. Itu sudah cukup bagi kami untuk membawamu masuk." Tiba-tiba, tangan Bayu bergerak sendiri. Simbol di telapak tangannya bersinar lebih terang, dan ia merasakan sesuatu menariknya ke dalam tanah. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Jeritan Bayu menggema di seluruh hutan. Di dalam pikirannya, ia mendengar suara-suara, suara orang-orang yang telah menyerahkan diri mereka pada kegelapan Gunung Kawi. Mereka memanggilnya, mengajaknya bergabung. Bayu merasa kesadarannya mulai memudar. Dunia di sekitarnya berubah menjadi kegelapan pekat. Suara-suara itu semakin keras, dan tubuhnya terasa seperti diserap ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hutan ini. Sampai akhirnya, segalanya menjadi sunyi. Pak Wiryo menatap kosong ke arah hutan Gunung Kawi. Ia tahu apa yang telah terjadi. Bayu tidak akan kembali. Ia sudah melihat banyak orang datang ke tempat ini, mencari keberuntungan, mencari jawaban. Tapi tidak semua dari mereka bisa pergi dengan selamat. Beberapa, seperti Bayu, telah terikat dengan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Kabar tentang hilangnya Bayu akhirnya menyebar ke desa. Penduduk setempat hanya bisa menggeleng dan berbisik pelan, mengatakan bahwa anak muda itu telah melakukan kesalahan besar dengan mencoba memahami sesuatu yang seharusnya tidak dimengerti. Namun, beberapa minggu setelah Bayu menghilang, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Pak Wiryo meremang. Suatu malam, saat ia berjalan melewati lorong rumahnya, ia melihat sesuatu di cermin besar di ujung ruangan. Pantulan Bayu berdiri di sana, tersenyum kepadanya. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Pak Wiryo hanya bisa berbisik pelan,
Semoga jiwamu menemukan jalan keluar. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan samar dari kegelapan Gunung Kawi. Itulah kisah Bayu dan petualangannya di Gunung Kawi. Ia datang hanya untuk mencari kebenaran, tetapi akhirnya, ia sendiri menjadi bagian dari kegelapan yang ada di sana. Hingga kini, tak ada yang tahu apakah Bayu benar-benar menghilang atau mungkin, ia masih ada di sekitar kita. Misteri Gunung Kawi tetap menjadi cerita yang penuh tanda tanya. Apakah benar pesugihan itu nyata? Ataukah ini hanya cerita rakyat yang dibuat untuk menakuti orang? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jika kalian ingin pergi ke tempat-tempat seperti ini, pikirkan baik-baik sebelum melangkah, karena ada beberapa pintu yang, sekali terbuka, tidak bisa ditutup kembali. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya. Dan kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya dan ingat, hati-hati dengan apa yang kalian cari. Karena bisa jadi, sesuatu di luar sana sedang memperhatikan kalian. Suara angin dan efek suara menyeramkan perlahan memudar, lalu layar gelap.